Yang memulai perbincangan siapa? Anda yang menawarkan diri ke PDIP atau PDIP yang kemudian mendekati Anda? Jadi sebenarnya kalau percakapan itu obrolan sudah ada. Pada sebelum ada putusan MK, utusan dari PD Perjuangan adalah Pak Ahmad Basarah, dan beliau ditugasi untuk berkomunikasi. Dan dalam komunikasi itu memang direncanakan untuk tetap mendaftarkan walaupun tidak memenuhi syarat. Karena pada waktu itu kan minimalnya 20%. Ketika terjadi perubahan, maka ternyata bisa mengusung. Lalu terjadilah percakapan itu. Jadi percakapan ini tidak terjadi sebelum ada pengusungan di KIP. Ini baru terjadi sesudahnya. Dan komunikasinya dengan utusan. Dan seberapa jauh perbincangan Anda dengan petinggi PDI Perjuangan ini? Seberapa konkret, seberapa real, dan seberapa memang ini sesuatu yang di depan mata akan kejadian? Sebenarnya sudah cukup serius, sudah sampai fase final. Tentang proses internal di PD Perjuangan, banyak hal yang saya rasa lebih tepat bila teman-teman dari PD Perjuangan yang menceritakan. Tetapi percakapan saya dengan PD Perjuangan sudah cukup serius dan kita melihatnya ini lebih dari sekedar urusan pilkada pada saat kemarin. Tapi ini adalah perjuangan bersama bagaimana aras besar yang selama ini berada di dalam dua polar yang berbeda itu bisa sinergi bersama. Dan itu yang kita bahas sama-sama. Jadi sudah cukup jauh. Bahkan pada hari Sabtu, saya diundang untuk datang ke DPD PD Perjuangan di Jakarta, dan berdiskusi terbuka. Lalu kemudian pada hari Senin juga datang di DPP. Kemudian ada perkembangan yang kemudian ternyata kita tahu bahwa diputuskan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Apa yang terjadi di hari Senin itu ketika Anda sudah datang dan duduk hampir 2 jam bersama Rano Karno? Saya berbincang dengan Bang Rano Karno di sini dan dia bercerita berbincang 2 jam dengan Anda di hari Senin itu. Apa yang terjadi pada hari itu? Kalau yang terjadi pada yang saya bisa memberikan informasi yang saya saksikan dan saya alami. Yang saya saksikan saya alami, saya bersama dengan Pak Rano Karno. Kemudian kita di sana ngobrol, diskusi, lalu sampai ada pesan datang kepada saya dan menyampaikan, Pak Anies, ini ada perkembangan dan perkembangan baru menyangkut beberapa case-case. Jadi kita tunggu dulu sampai case-case yang sedang dimunculkan waktu itu bisa dikendalikan. Case-case apa tuh maksudnya? Kelihatannya case-case hukum ya. Yang diajukan, maksudnya ketika Anda bilang case-case diajukan, itu diajukan ke? Saya barangkali tidak usah cerita detailnya. Tapi ada case-case yang membuat ini harus dikelola dulu, dan sesudah itu baru nanti saya dikabarin. Sementara Anda datang hari Senin itu dengan tujuan apa, Mas Anies? Tentu atas undangan. Saya kan nggak mungkin datang ke kantor DPP tanpa ada undangan. Jadi saya datang ke situ, saya menghormati. Tapi juga saya ingin tegaskan bahwa undangan itu spesifik untuk apa? Karena kan kita tahu pada saat itu agendanya adalah pendeklarasian kader-kader PDIP yang diusung menjadi calon kepala daerah. Apakah itu bagian dari undangan yang ditujukan ke Anda? Ya. Jadi undangannya pada waktu itu untuk bertemu dengan Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Perjuangan, PD Perjuangan. Kemudian pertemuan ini tidak terjadi. Saya di sana dengan Pak Rano Karno sampai semua selesai. Dan kemudian saya selesai di situ kembali. Jadi proses pengumuman saya tidak ikut. Dalam proses pengumuman itu saya pulang dan nanti akan dikabari lagi. Begitu. Anda tidak sempat bertemu Bu Mega? Tidak. Selama proses drama pilkada ini, apakah Anda pernah bertemu langsung dengan Bu Mega? Belum. Saya ingin konfirmasi, apakah memang ada syarat dari PDI Perjuangan siapapun termasuk Anda begitu yang akan diusung menjadi calon kepala daerah harus menjadi kader PDI Perjuangan? Sama sekali tidak pernah. Jadi tidak pernah ada pembicaraan tentang menjadi anggota dengan semua pimpinan. Bahkan Pak Deddy Sitorus pun menyampaikan di dalam pernyataan terbuka bahwa tidak pernah ada permintaan atau tawaran untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Anda menanyakan itu tidak ke itu Anda bertanya? Saya bertanya. Dan dijawab? Dan tidak. Jadi ini sebabnya saya sampaikan, bagi mereka yang terlibat di dalam proses yang sangat dalam, pasti tahu itu bukan isu. Yang bicara soal ini pasti orang yang dari luar, yang tidak ada orbit. Karena kalau kita lihat berbagai pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu keras sekali. Ini contohnya misalnya Mas Anies, pernyataan Bu Mega yang spesifik menyebut nama Anda. Saya ingin Anda menyimak ini, walaupun saya tahu Anda mungkin sudah mendengar ini, tapi mari kita lihat.